untuk menggunakan Microsoft Word, silahkan selalu diklik pertama-tama itu no spacing ini, jangan yang normal, karena kalau menggunakan normal itu nanti Anda akan kesulitan. Kalau ternyata Microsoft Word tidak taat pada Anda ingin begini, dia tetap ngeyel nggak mau. Normalnya Microsoft Word itu ternyata tidak normal. Ada banyak. Apalagi nanti kalau Anda mau membuat daftar isi, daftar isi otomatis, lalu setiap judul bab, lalu sub-sub judul Anda highlight, lalu masukkan supaya nanti bisa otomatis. Nah itu nanti akan kacau kalau pakai normal. Demikian juga untuk yang lain-lainnya banyak sekali. Paragraf misalnya Anda menggunakan satu spasi atau dua spasi begitu ya. Lalu nanti pindah ke paragraf yang berikutnya. Kalau Anda menggunakan normal, nanti loncatnya lebih lebar daripada spasi yang semestinya. Nah ini kan sangat mengganggu. Padahal menurut ketentuan antar paragraf tidak boleh meloncat lebih lebar daripada yang semestinya. Maka selalu no spacing. Sesudah itu tentu saja standar font yang dipakai adalah Times New Roman. Langsung Anda sesuaikan 12 poin. Lalu agar tulisan Anda itu tidak digaris bawahi dengan garis bawah merah semua itu loh, kan di mata itu kan lama-lama pedes itu. Kalau kerja dengan banyak garis merah, di stip soalnya juga nggak bisa tuh, di stabilo juga nggak bisa. Maka langsung begitu Anda memulai itu tadi itu ya, no spacing, Times New Roman 12 poin, lalu file, tentu saja bagian ini justify, jangan lupa justify itu rata kanan kiri, lalu file, option di bawah ini, lalu proofing, lalu dua yang terakhir ini dicentang. Ini kan hide spelling error, hide grammar error. Kalau Anda menulis dalam bahasa Inggris itu kalau salah ketik atau apa baru digaris bawahi. Tapi karena menggunakan bahasa Indonesia, padahal programnya itu dalam bahasa Inggris, semua dianggap salah, maka kan digaris bawahi semua gitu. Maka bagian ini harus dicentang supaya tidak muncul garis bawah. Lalu oke, kalau Anda sudah terlanjur ngetik, silakan di blok semuanya, Ctrl A, lalu no spacing dan seterusnya, pasti ambiar. Tapi nggak apa-apa, lebih baik sekarang ambiar daripada kelak Anda membuat dokumen sekian ratus halaman, 150 halaman misalnya, tapi kacau karena Microsoft Word tidak taat pada Anda. Di blok lagi semuanya lalu ditata ulang. Kalau sudah terlanjur Anda pakai yang normal itu. Kalau sudah, lalu Anda bisa mengetik. Kalau Anda mengetik sesuatu di sini misalnya, nah, ini tidak ada lagi garis bawah merah dan seterusnya. Oke. Sekarang mau membuat grafik apa dulu? Grafik biasa saja, misalnya pretest dan posttest. Anda ingin menampilkan dalam bentuk grafik. Misalnya grafik pretest angkanya berapa, lalu posttest angkanya berapa. Anda menggunakan misalnya skala 1 sampai 4. Saya sudah lama nggak praktek, semoga tidak lupa. Oke, mari kita berlatih bersama. Insert, lalu chart. Pakai yang ini saja, kolom, jadi kita menggunakan bar chart biasa. Lalu oke. Nah, di sini sudah muncul. Lalu silahkan diperhatikan. Di sini kan ada 3 series dan 4 kategori. Nah, yang 3 itu yang ini 1, 2, 3. Lalu di sini kan ada kategorinya.
kategorinya ada 4, 1, 2, 3, 4. Di sini 1, 2, 3, 4 kategori. Yang series tadi keterangan di bawahnya seperti ini. Oke, kalau begitu hanya butuh 3 series saja. Maka bagian D ini diklik, lalu klik kanan, delete. Delete-nya jangan menggunakan keyboard, karena kalau pakai delete di keyboard itu hanya clear content saja. Sementara ini nanti masih ada isinya meskipun kosong. Akibatnya grafiknya nanti akan terlalu kiri, lalu yang sebelah kanan itu kosong, lalu kurang proporsional. Maka delete di sini sudah. Lalu kan ada 2 toh. Terus kita delete yang kategori 3, 4 dan seterusnya bisa kita delete. Ini masih ada 2 kategori. Oke, tambah 1 lagi yang paling bawah. Ini yang di delete. Oke. Lalu dicek di sebelah sini sudah bersih, tidak ada lagi kotak-kotaknya. Baik, kalau begitu di sini bisa ditulis pretest, lalu bagian di sini adalah post test misalnya. Kategori dibiarkan saja. Lalu angka pretest dimasukkan sembarang saja, misalnya pretest berapa? 1.3 misalnya. Lalu post testnya karena ini latihan sembarang saja 0,8 misalnya. Lalu klik, sudah, lalu muncul. Kalau sudah selesai, silangnya ini dihilangkan, lalu balik lagi ke tadi, grafiknya sudah muncul. Lalu dari grafik ini silahkan diatur sesuai dengan keinginan Anda. Diblok dulu, lalu diklik di tengah. Tadi diblok loh, Ctrl A lagi, lalu klik di tengah sini, lalu muncul ini bagian di sini. Sudah muncul semua. Kalau sudah, lalu plusnya ini diklik untuk menambahkan apa saja yang kita perlukan. Misalnya kita ingin access title di sini, maka ini diklik. Data labels, supaya yang bagian atas ini muncul angkanya. Lalu data labels ini diklik. Oke, lalu klik sembarang, yang lainnya tidak perlu. Klik sembarang di sini. Oke, ini sudah muncul 1,3, 3,8. Lalu bagian ini tidak kita perlukan, maka diklik sekali saja lalu delete. Bagian ini tidak kita perlukan, klik sekali lalu delete. Access title ini klik sekali di sini, lalu klik sekali lagi. Nah, lalu baru dihapus. Misalnya min, lalu Anda menggunakan skala 1 sampai 4 misalnya. Lalu klik di sini sembarang, datanya sudah masuk. Chart title ini tidak perlu ditaruh di situ karena sesuai aturan ditaruh di luar dari grafiknya, jadi di atasnya atau di bawahnya, tergantung aturan yang terbaru dari APA, semua ditaruh di atasnya. Yang lama itu kalau gambar ditaruh di bawahnya, kalau tabel ditaruh di atasnya. Yang keterangan itu loh, misalnya grafik berapa dan seterusnya. Delete. Lalu bagian sini ini kan masih 0 sampai 4. Padahal skalanya 1 sampai 4, bukan 0 sampai 4. Ya sudah, kita sesuaikan saja. Bagian sini diklik, muncul seperti ini, lalu klik sekali lagi. 2 kali. Nah, lalu di kanan muncul ini, minimumnya kita sesuaikan. Minimumnya kan 1.0 atau apa. Maksimumnya 4. Lalu jarak antar masing-masing nanti dikasih setengah. Oke. Lalu klik sembarang, langsung menyesuaikan 1 sampai 4.
sudah jadi. Lalu ini bisa Anda atur, Anda sesuaikan mau dibuat begini, begitu. Yang ditarik yang kanan bawah pojok. Misalnya mau memperlihatkan bahwa selisihnya itu tinggi sekali, lalu di sini, lalu ditaruh di tengah, dan seterusnya. Sudah jadi. Sudah berhasil. Sekarang, kalau Anda ingin membuat pretest post-test untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Ini kelompok eksperimen. Bagian ini kelompok kontrol. Lalu ini pretest, lalu post-test. Oke, misalnya pretest kelompok eksperimen, ini misalnya saja, kita pakai angka sembarang saja, misalnya begini. Lalu post-test kelompok eksperimen, angka sembarang saja, hanya untuk latihan. Kelompok kontrol misalnya 2,1. Oke, kalau Anda mendapatkan data seperti itu, lalu ditampilkannya bagaimana? Kita membuat yang grafik ini semua yang berlatih sudah berhasil? Sudah. Oke, berhasil. Oke, kalau sudah ini kita hapus. Lalu kita mau membuat grafik yang menampilkan 4 ini. Biasanya grafik seperti ini ditampilkan dengan grafik garis. Maka insert, lalu chart lagi, pilih yang lain ini, klik yang lain, lalu ambil yang di tengah ini yang ada kotak penandanya. Yang lainnya kan tidak ada, yang bagian ini kan tidak ada penandanya. Pilih yang tengah itu, lalu oke. Nah, sudah muncul. Lalu Anda perhatikan di sini ada tiga garis. Maka ini adalah yang bagian series. Kita hanya butuh 2. Kan mau membandingkan kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Lalu kategorinya di sini ada 4. Berarti yang bawah ini. Maka bagian ini kita hapus. Klik di sini. Klik kanan. Delete. Delete-nya jangan menggunakan delete keyboard pokoknya. Terus bagian ini silakan dilihat sudah menyesuaikan. Ini masih 4, padahal kita hanya butuh 2. Oke, klik di angka 3, lalu save di pencet. Yang angka 4 juga di klik. Lalu klik kanan, delete. Nah, sudah 2, betul. Klik di sini untuk cek di sini bersih, bagian sini juga bersih. Delete-nya pokoknya jangan pakai keyboard. Delete yang klik kanan tadi. Terus sekarang kita masukkan datanya. Caranya bagaimana? Yang bagian series ini yang diisi dengan kelompok eksperimen. Misalnya kelompok eksperimen. Lalu pada bagian ini kelompok kontrol. Oke. Lalu yang bagian samping kiri ini adalah pretest. Bagian bawahnya post-test. Oke. Kita cek sudah masuk. Yang biru ini kelompok eksperimen, yang agak kuning ini kelompok kontrol. Bagian sini pretest, bagian sini post-test. Lalu datanya dimasukkan. Pretest kelompok eksperimen 1.2. Lalu pretest kelompok kontrol 1.3. Sudah mulai menyesuaikan ini. Post-test kelompok eksperimen 3.8. Post-test kelompok kontrol 2.1. Nah, sudah. Kalau sudah masuk, ini
sudah dicek, ini sudah masuk. Lalu tinggal ini dikeluarkan. Balik lagi, sudah masuk. Lalu kita sesuaikan dengan kebutuhan kita, maka klik Ctrl A atau pokoknya di blok, lalu diklik sekali saja di sini, sembarang. Lalu ada plusnya ini yang diatur seperti tadi. Ini adalah access title, data label, yang lainnya tidak kita perlukan. Lalu klik sembarang, bagian ini bisa dihilangkan. Access title di sini kita tidak memerlukannya, maka di delete. Chart title tidak kita perlukan di sini, di delete. Access title, klik di sini sekali, lalu sekali lagi, lalu di backspace atau di delete. Lalu ini diganti dengan skala atau min kalau Anda menggunakan min, atau boleh saja langsung skala 1 sampai 4. Atau kalau menggunakan min juga boleh seperti tadi, min 1 lalu kurung skala 1 sampai 4. Klik sembarang di sini. Lalu ini yang kita sesuaikan. Klik sekali di sini, langsung sudah terhighlight semuanya. Lalu klik 2 kali di sembarang angka yang ada di sini untuk memunculkan yang bagian ini. Minimumnya adalah 1, maksimumnya 4. Sudah masuk. Lalu perpindahannya adalah setengah. Klik sembarangan di sini. Nah, ini sudah menyesuaikan. Terus tadi yang 1,2 itu adalah yang kelompok eksperimen yang ada di atas. Ini supaya tidak tumpang tindih, diklik di sini, lalu digeret ke bawahnya atau ditaruh di sini. Sebentar. Biar bisa. Nah, yang ini digeret di sini. Oke, sudah jadi. Ini grafik Anda untuk memperlihatkan peningkatan yang terjadi dari pretest ke post-test untuk kelompok eksperimen dan untuk kelompok kontrol. Kalau ini supaya lebih jelas bisa saja diberi spasi. Nah, begitu. Tambah spasi supaya lebih jelas, lalu klik sembarang. Oke, ini sudah jadi grafik yang biasanya digunakan untuk melaporkan pretest dan post-test. Sekarang kalau mau membuat grafik yang lebih menarik, lebih imajinatif gitu ya, menggunakan SPSS Anda dipanggil, lalu kita minta bantuan dari Banwe Anupa. Silakan SPSS-nya dipanggil. Baik. Misalnya Anda punya data, untuk contoh saja datanya. Data yang mau dipakai, data sembarang saja. Misalnya di sini 1.2, 1.4, atau sorry, ini 3,3.8, 3.5, misalnya datanya itu seperti itu. Anda memiliki 6 misalnya, 6
6 siswa untuk uji produk Anda, uji coba atau implementasi dari produk Anda. Anda mengimplementasikan produk Anda untuk 6 siswa, lalu untuk pretestnya diperoleh angka seperti itu, lalu post testnya diperoleh angka ini berarti ditaruh di bawahnya kalau mau pretest dan post test, atau dibalik juga boleh, sama saja. Ini 1.2 misalnya 2.1, 2.3, 1.4, misalnya nilainya seperti itu. Oke. Bagian sini diberi penanda karena akan menggunakan bahan B ANOVA. Ini 11111, 2222. Terus sesudah itu Anda buat di sini misalnya pretest dan post test. Lalu bagian ini kelompok. Pada bagian desimal kelompoknya dinolkan. Lalu labelnya ini boleh lebih panjang, pretest dan post test misalnya. Lalu pada bagian ini ditulis kelompok values, ini diberi penanda yang tadi 1111 itu adalah pretest, kelompok pretest, lalu di add masukkan. Lalu yang 2 ini adalah post test, lalu dimasukkan. Sudah berhasil? Ini pakai data yang independen, yang tidak berpasangan, tetapi yang terpisah. Kalau sudah oke, lalu bagian measure ini disesuaikan. Bagian atas adalah skill, yang bagian bawah adalah nominal. Karena hanya 111, 2222 itu tidak berarti angka 2 lebih tinggi daripada angka 1. Maka itu adalah nominal datanya. Hanya untuk keperluan coding saja. Sudah. Kalau sudah, kembali ke sini, lalu dicek, diklik di sini, apakah sudah masuk? Oke. Bagian ini adalah pretest, bagian sana adalah post test misalnya. Oke, kembali lagi. Sesudah itu, sudah selesai sampai di sini? Belum. Oke, itu sudah. Banyak sekali dosen yang tidak tahu bagaimana cara membuat grafik dengan model seperti ini. Maka kalau Anda menguasai dia, bisa membuat grafik yang cantik. Lalu kalau sudah analyze, compare mean, karena kita mau pakai bahan B ANOVA, ini di sini di bawah. Lalu bahan B ANOVA ini diklik. Pretest post test dipindahkan ke kanan, kelompok dipindah ke bawah, ke faktor. Sudah, kalau sudah, lalu diklik di bagian option, lalu means plot. Means plot ini yang dicentang, lalu continue. Kalau sudah, oke. Nah, kita sudah punya grafiknya seperti ini. Grafik ini yang akan kita ubah
maka klik 2 kali di tengah di sini. Ini yang akan kita ubah. Untuk mengeditnya, klik lagi 2 kali di sini. Lalu muncul variable. Dipilih variable. Kalau sudah, ini diklik, digeret ke atas, kita pilih bar chart ini. Oke, lalu apply. Sudah muncul grafik bar chart ini. Lalu pada bagian sini kita akan memberi angkanya toh. Ini angkanya berapa, ini angkanya berapa. Bagian sini diklik sekali saja, jangan 2 kali. Lalu ini show data labels yang ada di sini, diklik show data labels. Ini juga bisa dipilih dari atasnya, ini yang show data label ada di sini sama saja. Klik, lalu close, muncul angkanya 1,8, di sini 3,5 min-nya tadi. Kalau sudah, bagian ini kita ubah. Klik sekali di sini, sekali lagi, lalu di delete. Bagian sini adalah bagian min. Kalau sudah, klik di luar sembarang. Sudah masuk toh min. Lalu di pretest posttest, kelompok ini tidak kita butuhkan, maka diklik, lalu diklik sekali lagi, lalu di delete. Oke, kalau sudah hilang, klik sembarang di luarnya. Sudah hilang. Ini supaya lebih bagus, Anda bisa mengubahnya, bisa diklik sendiri, lalu warnanya bisa Anda sesuaikan. Lalu kita ingin membuat yang bagian sini supaya sedikit agak menarik. Klik 2 kali pada bagian pretest di sini atau posttest, terserah. Muncul. Lalu pilih labels and text ini. Pada bagian label orientation jangan diberi otomatis, tapi custom degree. Lalu dipilih misalnya 315 atau berapa, terserah. Anda bisa mencoba-coba sendiri. Bisa 325 atau terserah, sesuai selera Anda. Lalu apply. Nah, sudah toh? Pretest, posttest, miring. Jadi banyak orang nggak bisa membuat grafik seperti ini. Pakai Microsoft Word atau Excel, gimana caranya membuat miring-miring dan seterusnya, nggak bisa. Kalau sudah, ini sudah selesai, lalu ditutup saja. Ini close. Ini sudah Anda punyai, lalu klik kanan, copy as image. Ini diklik, lalu dipindahkan di, terserah mau Anda pindahkan di mana di sini, Ctrl V. Sudah, Anda punya ini, lalu diklik di sini, lalu disesuaikan sesuai dengan yang Anda mau ini. Oke, lalu Anda sudah punya grafik yang pakai miring-miring pretest atau posttestnya itu. Oke, sederhana sekali ini. Ini pengantar saja, karena setiap kali kita menguji skripsi atau banyak sekali mahasiswa yang membuat grafik tidak bisa, maka jangan sampai Anda nggak bisa bikin grafik. Baik, kalau sudah, sekarang kita masuk ke